Ketika para insinyur industri otomotif pertama kali mendengar rencana Tesla, banyak dari mereka yang langsung mengesampingkannya. Satu mesin pres menggantikan ratusan komponen las? Tidak mungkin. Tapi sementara para pesaing menggelengkan kepala dengan skeptis, Tesla diam-diam menulis ulang aturan produksi otomotif, dan pada saat industri menyadarinya, hampir tidak ada yang bisa dikejar lagi. Dan kini perusahaan bersiap mengambil langkah berikutnya, yang begitu radikal sehingga bahkan mereka yang sudah menerima Gigapress sebagai norma baru pun kembali tidak siap. Pada akhir 2025, lini produksi Tesla di Fremont beroperasi dengan lebih dari 1.000 lengan robot untuk pengelasan, pengecatan, dan perakitan. Tampaknya sebuah pabrik berteknologi tinggi dalam arti sesungguhnya. Namun pada awal 2026, Tesla menyingkirkan setengah dari robot-robot tersebut dari lini produksi. Bukan karena produksi berkurang, melainkan karena sesuatu yang secara fundamental berbeda telah menggantikan mereka. Elon Musk menyatakannya secara langsung, Tesla kini memiliki sistem produksi mobil yang tidak ada tandingannya dimanapun di dunia. Dan inti dari sistem ini adalah Gigapress generasi keempat. Mesin yang telah dikembangkan Musk selama bertahun-tahun khusus untuk model-model baru, termasuk robotaksi Cybercab. Mesin dengan kapasitas cetak terbesar yang pernah dibuat, bekerja dengan kecepatan yang lebih menyerupai perakitan elektronik daripada pabrik otomotif tradisional. Namun di sini muncul pertanyaan yang wajar. Mengapa dibutuhkan mesin pres yang lebih besar lagi jika mobil-mobil baru berukuran kompak? Apa logikanya? Untuk memahami ini, kita perlu mulai dari awal. Sejarah Gigapress berakar pada pengembangan Model Y. Tesla memiliki gagasan, menghilangkan ratusan komponen las dan menggantinya dengan satu cetakan aluminium masif. Masalahnya adalah mesin yang mampu melakukan hal itu sama sekali tidak ada. Musk mendekati produsen peralatan cetak terkemuka di seluruh dunia. Tidak ada yang bisa menawarkan apa yang dibutuhkan. Tidak ada kecuali satu produsen Italia bernama Idra, yang saat itu sedang menyelesaikan pengembangan mesin pres tekanan tinggi berukuran raksasa. Kebetulan waktu yang tepat ternyata menjadi penentu. Begitulah Gigapress lahir, mesin yang hari ini memproduksi komponen struktural terbesar untuk model-model seperti Model Y dan Cybertruck. Prinsip kerjanya adalah sebagai berikut. Paduan aluminium dilebur dalam tungku besar pada suhu yang sangat tinggi. Kemudian, logam cair disuntikan di bawah tekanan kolosal ke dalam cetakan baja yang mereproduksi geometri presisi dari komponen tersebut. Tekanan mendorong lelehan ke setiap sudut mikroskopis cetakan, menghilangkan rongga, titik lemah, dan cacat. Setelah cetakan terisi, proses pendinginan dimulai, dan disinilah seluruh makna teknologinya tersembunyi. Jika logam disuntikan terlalu cepat, gelembung udara akan terbentuk di dalamnya, yang melemahkan komponen. Terlalu lambat, aluminium mulai mengeras sebelum mengisi cetakan sepenuhnya, dan cetakan pun gagal. Oleh karena itu, sistem pendinginan dirancang untuk mempertahankan suhu yang merata sepanjang seluruh proses. Setelah cetakan selesai, sistem robotik mengekstrak komponen, memangkas kelebihan logam, dan mengirim komponen tersebut untuk kontrol kualitas. Hasilnya bukan sekadar produksi yang lebih cepat. Dengan menggantikan puluhan elemen las dengan satu cetakan tunggal, Gigapress membuat mobil lebih ringan, lebih kuat, dan lebih kaku, sekaligus mengurangi waktu produksi, kompleksitas perakitan, dan kebutuhan tenaga kerja manual. Hari ini Gigacasting bukan lagi eksklusif Tesla. General Motors, Hyundai, Volvo, dan produsen-produsen Cina menginvestasikan miliaran dolar dalam sistem cetak mereka sendiri. Salah satu produsen Cina bahkan telah berinvestasi pada mesin berkapasitas 16.000 ton. Namun, sementara semua orang lain mencoba mengejar Tesla, perusahaan bersiap melompat begitu jauh ke depan, sehingga seluruh industri mungkin terpaksa meninjau ulang konsep kemungkinan itu sendiri. Target berikutnya Musk adalah Gigapress 50.000 ton. Ketika ia pertama kali menyebut angka ini, reaksi pertama sudah bisa ditebak. Bagaimana mungkin mesin sebesar itu bisa ada? Di mana menempatkannya?
Berapa lama waktu pemasangannya, dan yang terpenting, bagaimana satu mesin press bisa secara bersamaan memproduksi komponen struktural untuk 5 mobil sekaligus. Menurut Musk, itulah inti persoalannya. Setelah mesin press 50.000 ton diluncurkan, pabrik akan bergerak dengan kecepatan yang secara fisik tidak mampu diikuti manusia. Setiap tahap, penyuntikan aluminium cair, pendinginan cetakan, ekstraksi cetakan yang sudah jadi, akan dilakukan dalam mode sepenuhnya otomatis tanpa henti. Satu siklus produksi akan memakan waktu sekitar 5 detik. Rangka seluruh mobil dalam waktu yang Anda butuhkan untuk berkedip beberapa kali. Musk menggambarkannya seperti ini. Lini produksi akan bergerak begitu cepat sehingga manusia secara fisik tidak akan bisa mendekatinya. Ini bukan pabrik otomotif dalam pengertian biasa. Ini adalah produksi elektronik konsumen. Hanya saja alih-alih smartphone, yang keluar adalah rangka mobil. Prinsip dasar mesin press 50.000 ton serupa dengan versi-versi sebelumnya. Perbedaannya terletak pada skala dan presisi setiap langkah. Aluminium, baik primer maupun daur ulang dari cetakan sebelumnya, dimasukkan ke dalam tungku dan dilebur pada suhu sekitar 850 derajat Celcius. Setelah pengotor permukaan dihilangkan, logam cair mengalir melalui pipa-pipa berpemanas ke tungku penyimpan bertekanan kedua yang tertutup, di mana suhunya dipertahankan antara 750 hingga 850 derajat, selalu siap untuk siklus berikutnya. Ruang di dalam tungku penyimpan diisi dengan nitrogen. Ini mencegah reaksi aluminium cair dengan oksigen dan pembentukan oksida yang tidak diinginkan. Untuk pemurnian tambahan, digunakan argon, degasser rotari, dan filter silikon karbida yang menghilangkan gas terlarut dan partikel berukuran lebih dari 25 mikron. Hanya setelah semua itu logam dianggap siap. Sebelum setiap siklus cetak, cetakan dilapisi dengan lapisan tipis pelumas, lengan robot mengoleskan sekitar 35 ml minyak kedelai secara merata ke seluruh permukaan, agar komponen yang sudah jadi mudah dilepaskan. Kemudian, vakum dibuat untuk menghilangkan udara, setelah itu aluminium cair masuk ke ruang injeksi. Piston, yang dilumasi dengan sekitar 8 ml minyak sebelum setiap tembakan, mendorong logam ke dalam rongga cetakan dengan kekuatan yang sangat besar. Setelah injeksi, logam mengeras di dalam cetakan, dan cetakan yang membara diekstrak pada suhu sekitar 400 derajat Celcius. Cetakan tersebut langsung dicelupkan ke dalam bak pendingin, di mana suhunya turun hingga sekitar 50 derajat. Ini bukan sekadar mempercepat proses, pendinginan cepat menghilangkan sejumlah cacat cetak dan meningkatkan sifat mekanis material. Cetakan sementara itu didinginkan hingga sekitar 185 derajat, setelah itu sistem robotik membersihkan setiap permukaannya. Siklus berikutnya dapat dimulai hanya dalam 1 hingga 2 menit. Kelebihan aluminium dikirim kembali ke tungku peleburan. Setiap cetakan yang sudah jadi menjalani pemeriksaan sinar X untuk memeriksa struktur internalnya. Mencapai kecepatan seperti itu tidak cukup hanya dengan membangun mesin yang lebih besar. Tesla telah mengembangkan sistem pendinginan super cepat, mekanisme pelepasan cetakan yang cerdas, dan sistem kontrol kualitas berbasis kecerdasan buatan yang mampu memeriksa setiap cetakan secara real-time. Kombinasi teknologi seperti ini belum pernah ada sebelumnya di industri otomotif, dan disinilah ceritanya menjadi semakin menarik. Gigapress 50.000 ton bukan sekadar cara baru untuk membuat mobil. Ini adalah pemikiran ulang tentang bagaimana pabrik bekerja. Produksi otomotif untuk pertama kalinya mulai menyerupai dunia elektronik konsumen. Sangat terotomatisasi, sangat cepat, kompak, dirancang untuk memaksimalkan penggunaan setiap meter persegi luas lantai. Contoh yang mencolok, jika model Y memiliki sekitar 200 komponen struktural besar, maka Cybercab hanya memiliki sekitar 80. Ini bukan evolusi produksi, ini adalah perombakan total dari awal.
Selama lebih dari 1 abad, mobil dirakit dari ratusan komponen terpisah yang dihubungkan dengan las, baut, braket, dan paku keling. Setiap sambungan seperti itu adalah titik potensial kelelahan logam atau keausan jangka panjang. Tesla bergerak ke arah yang berlawanan. Sebagian besar struktur Cybercab dirancang untuk hadir sebagai satu cetakan monolitik tunggal. Keuntungannya jauh melampaui penyederhanaan produksi. Konstruksi yang lebih utuh memberikan kekakuan yang lebih besar, menghilangkan banyak titik kegagalan potensial, dan memungkinkan sasis berperilaku sebagai satu elemen kontinu, bukan kumpulan bagian yang terhubung. Ini memberikan keuntungan nyata, mulai dari peningkatan kenyamanan berkendara dan pengendalian hingga penyerapan energi yang lebih dapat diprediksi saat tabrakan. Dan di masa depan di mana mobil harus berjalan sendiri, keseragaman struktural seperti itu bisa menjadi salah satu keunggulan rekayasa yang paling krusial. Namun Tesla tidak berhenti di Gigapress. Hambatan berikutnya yang menjadi incaran perusahaan adalah ruang pengecatan. Pengecatan mobil adalah salah satu tahap produksi yang paling mahal, paling boros energi, dan paling memakan waktu. Alih-alih mempercepatnya, Tesla tampaknya mengajukan pertanyaan yang jauh lebih radikal. Bagaimana jika ruang pengecatan sama sekali tidak diperlukan? Menurut paten-paten Tesla, panel bodi Cybercab mungkin diproduksi dengan warna yang tertanam langsung ke dalam material selama proses pembentukan. Warna akan muncul pada saat panel dibuat, tanpa tahap pengecatan terpisah. Yang menarik, versi produksi terbaru Cybercab terlihat jauh lebih mengkilap dibandingkan prototipe awal yang buram. Ini mengisyaratkan bahwa ide tersebut sedang bergerak menuju realisasi. Jika ini terjadi, dampaknya akan sangat besar. Ruang pengecatan menempati area yang sangat luas, mengonsumsi energi dalam jumlah besar, dan menambah biaya serta kompleksitas pada setiap mobil yang diproduksi. Menghilangkan seluruh tahap ini berarti bukan sekadar menghemat waktu, tetapi secara mendasar menyederhanakan produksi dan menurunkan biaya pabrik. Semua yang dijelaskan dalam video ini bukan fiksi ilmiah dan bukan masa depan yang jauh. Ini adalah strategi produksi yang sedang berlangsung saat ini juga. Dan jika Anda tertarik mengikuti bagaimana industri global berubah secara real-time, subscribe ke channel ini dan berikan like. Yang paling menarik masih akan datang.